Di episode spesial menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun, Benu akan mengulas cita rasa sajian bersejarah di balik peristiwa kemerdekaan dan juga salah satu makanan favorit sang proklamator. Ikuti Benu mengenang cita rasa dalam sejarah. Saat ini Benu ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ada cerita menarik apa dan tokoh-tokoh siapa aja yang ada dalam perumusan proklamasi dan cerita-cerita di baliknya, terutama kulinernya. Mari kita ke dalam. Untuk menjelajahi setiap sudut Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Benu ditemani Mas Fajar selaku edukator museum. Museum Perumusan Naskah Proklamasi dulunya adalah kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Setiap ruang dan sudut rumah berarsitektur Belanda ini seakan menyimpan kenangan dan kisah. Semasa detik-detik penciptaan sebuah naskah yang menentukan nasib bangsa Indonesia di tahun 1945. Nah, Benu dan Mas Fajar sekarang sudah sampai di ruang perumusan. Kalau ngelihat di belakang ini ada 3 orang tokoh kita yang luar biasa. Ada Pak Insinyur Soekarno, Pak Muhammad Hatta ini. Bapak Ahmad Subarjo. Detik-detik perumusan naskah proklamasi awalnya itu seperti apa? Sebelum peristiwa perumusan naskah proklamasi ini kan ada peristiwa yang mendahului, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu dalam tanda kutip diculik ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Yang menjemput pulang lagi ke Jakarta itu adalah Bapak Ahmad Subarjo. Dan juga dia menjaminkan nyawanya juga saat itu. Karena golongan muda saat itu tidak membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta kalau tidak ada jaminan kemerdekaan dilaksanakan besok tanggal 17 Agustus. Di tanggal 16-nya ini. Nah, ini tanggal 16 nih. Dibebaskanlah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pulang ke Jakarta. Di Jakarta itu harus langsung rapat karena kan besok harus merdeka kan. Ketika memang mencari tempat untuk rapat itu tidak ada karena Jepang menerapkan jam malam saat itu. Mereka tiba dari Rengas Dengklok di Jakarta itu jam 10 malam. Jepang itu sudah start jam malamnya itu jam 10. Akhirnya di tengah kebingungan itu Bapak Ahmad Subarjo menghubungi Bapak Maeda, kemudian meminjam rumah beliau. Nah, Bapak Maeda sendiri karena dari awal juga dia mendukung kemerdekaan Indonesia, akhirnya dia mempersilahkan. Silakan boleh datang ke rumah saya dan saya akan jamin keamanan dan keselamatan tokoh-tokoh semuanya, katanya gitu. Orang Jepang tapi punya ini ya. Betul, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, dia juga sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Tiba di sini disambut baik, hanya 3 orang yang merumuskan dan ada sekitar 40-50 orang tokoh lainnya yang ikut menyaksikan peristiwa ini. Mayoritas adalah anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana anggota PPKI ini diambil dari berbagai daerah di Indonesia. Kejadiannya itu kan seingat saya itu di bulan Ramadan. Iya, nah, betul. ketika mereka sahur itu katanya ada terkait dengan nasi goreng, terus ada roti katanya sama sate, itu benar nggak sih? Ini fun fact sebetulnya ya, karena nggak semua orang tahu juga terkait dengan sajian sahur pertama gitu Indonesia Merdeka ya. Betul, saat itu terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya di 8 ke 9 Ramadan ya. Ketika mereka merumuskan naskah proklamasi itu, sebetulnya ini sudah masuk dini hari sekitar jam 2 subuh, itu udah masuk di tanggal 17 Agustus. Nah, waktu mereka untuk merumuskan pun tidak banyak karena memang saat itu juga mereka harus sahur. Akhirnya kurang lebih selama 2 jam mereka merumuskan. Bapak Maeda kan tidak ikut campur, tetapi dia memberikan amanat kepada stafnya atau asisten rumah tangga saat itu, namanya Ibu Satsuki Mitsima. Ketika tokoh-tokoh ini sedang fokus ya, intinya merumuskan, kemudian mengetik, kemudian mengesahkan. Karena dia tahu saat itu tokoh-tokoh ini banyak yang berpuasa, Ibu Satsuki Mitsima berinisiatif untuk membuatkan menu sahur. Sebenarnya ada beberapa
Yang pertama itu jelas highlight-nya itu di nasi goreng ya. Ada roti, ada sarden. Nah, untuk sate ini sebetulnya ini masih benar apa enggak saat sahur itu ada gitu ya. Karena sejauh ini kita baru mendapat informasi itu yang tadi 3. Sate sebetulnya banyak yang suka, betul. Insinyur Soekarno suka sate gitu ya. Mungkin pada malamnya itu sempat pada beli sate, betul. Nah, tapi kalau pas sahurnya itu Ibu Satsuki Mishima memang hanya menghidangkan lah ya. Itu ya 3 menu tadi, nasi goreng, sarden, dan juga roti. Bisa dibilang ya dengan konsep seadanya saja gitu. Bahan yang ada aja. Bahan yang ada aja di dapur. Kolaborasi lah ya bisa dibilang antara tokoh Indonesia yang saat itu ingin merdeka, di mana Jepang sendiri, pemerintah Jepang itu sebetulnya sudah menolak. Tetapi Bapak Maeda secara pribadi dan juga asisten-asistennya itu mau membantu Indonesia. Nah, ini kolaborasi yang mungkin bisa dibilang luar biasa lah ya, jarang terjadi gitu antara negara yang dijajah dengan yang menjajah. Mungkin dapurnya boleh kita lihat? Boleh, boleh. Jadi dulu ini memang ruang makan, tapi karena konsep rumah dulu itu mengenal 2 dapur, dapur bersih dan dapur kotor. Sebetulnya di bagian belakang itu kita sebut dapur bersih. Jadi untuk menghidangkan makanan sebelum disajikan ke meja makan. Nah, tapi dibuatnya itu ya di dapur utamanya gitu ya. Boleh lihat. Boleh, silakan. Nah, ini Mas Benu. Ini dulunya adalah dapur ketika Bapak Maeda tinggal di sini. Yang tadi nasi goreng yang sempat ditanyain sama Mas Benu, itu dimasak di sini oleh Ibu Satsuki Mishima. Karena saat itu juga orang yang ada di sini itu sekitar 40-50 orang, itu lumayan banyak saat itu bikin nasi goreng. Tapi memang tidak semuanya makan nasi goreng. Karena kan beliau juga menyediakan roti dan juga sarden. Nah, kemudian setelah dia masak di sini nasi gorengnya, dia bawa ke dapur bersih dan juga yang di ruang tadi yang besar, di ruang pengesahan. Karena memang tokoh-tokoh itu berkumpulnya di situ saat itu banyaknya. Yang memang saat itu berpuasa dan ingin sahur, ya ikut makan sahur di sini. Tapi ada juga beberapa tokoh yang memang saat itu bukan muslim, betul. Dan teman-teman kita dari daerah yang non-muslim juga bisa menikmatinya. Betul, jadi bareng-bareng semuanya. Nasi goreng ternyata menjadi saksi bisu momen bersejarah perumusan naskah proklamasi yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Untuk mengenang cita rasa nasi goreng tempo dulu yang jadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia ini, Benu akan mencicipi nasi goreng khas rumahan dengan bumbu tradisional yang langsung diulek di tempat. Ini dia nasi goreng ulek Pak D. Nasgor ulek. Bumbu ulek. Bumbu ulek ya? Kok kebayang itu bukan pengen nasi goreng tapi diulek bumbunya? Ya kayak orang rumahan aja Pak. Jadi itu kan sebelumnya saya udah survei nasi goreng itu kayak gitu semua. Saya pengen yang beda Pak, ulek kan. Berarti real saya ulek di sini. Wah, gitu. Ambil beda guys. Kalau buat usaha sesuatu harus beda. Iya. Rasanya yang penting ya. Konsepnya modelnya ini nasi goreng kampung, nasi goreng Jawa Tengah, Jawa Timur, apa nasi goreng apa ini? Nasi goreng kampung. Jadi bumbunya wis onone gitu ya. Nggih boten, nggih disediani. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, ada kemiri. Pak De, ini sekali ulek ini buat berapa porsi? Sekitar 10-an lah. Pasangannya telur aja, apa ada yang lain mungkin? Teri sama kacang Pak. Terinya apa? Teri Medan apa teri? Ini teri Medan nih, kalau yang ini teri Medan. Waduh, ini emang enak guys. Ini pakai nasi putih aja, kus. Oke Pak De, aku dibuatin. Siap Pak. Tapi jangan terlalu pedes ya Pak De. Nggak kuat pedes, santai-santai aja. Sedang nggak apa-apa? Oh sedang, mantap. Oh, siap. Pak, nasinya. Iya, emang dagangnya di sini minta nasi, ya Pak, ya. Tinggal ngambil aja. Ini dia food lover, nasi goreng bumbu ulek. Pak De, nama lengkapnya apa Pak? Muhammad Aspar. Pak De Muhammad Aspar. Kita cobain ya, bismillah. Seperti nasi goreng rumahan ya. Dan ini enak, food lover. Mantap. Lihat, udah lazim. Food lover yang tiap hari masih makan nasi goreng harus bangga karena bisa makan makanan bersejarah tiap hari. Mungkin buat pencinta yang pedas, ini salah satu pilihan tepat ya. Bumbunya langsung diulek di sini. Kalau mau yang pedas, di setel lebih pedas ya. Food lover ini nasi goreng dimix sama teri Medan yang kecil-kecil. Kadang-kadang kalau teri Medan, kadang ada yang gedean juga. Terus pakai kacang ya. Jadi emang gurih salty gitu, tapi luar biasa enak nih. Ini racikan Pak D dari 2013, bayangkan. Sampai sekarang.
Buliran nasinya memang agak lebih kecil ya, karena nasinya perak, tapi di bumbu tuh memang gurih banget. Ada terasi, tapi terasinya tipis banget. Ini sedap bener-bener. Kalau bener bilang sih, berasa kayak makan nasi goreng di rumah aja. Ini dia. Lah tuh lazim. Mas, aku mau telur lagi satu ya? Boleh. Angkat. Langsung diangkat. Selanjutnya ada sebuah sajian kentang yang diberi nama langsung oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Ternyata kentang Mustafa bukan sembarang kentang, tetapi berkaitan dengan sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno. Begini ceritanya. Kisah ini bermula dari seorang koki pribadi Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan Cipanas. Suatu ketika terdapat sisa kentang di istana. Karena sang koki tak ingin berbuat mubazir pada makanan, ia pun menyulap kentang-kentang sisa tadi menjadi sebuah menu baru. Berupa kentang yang dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu karamel manis pedas. Seiring berjalannya waktu, sajian ini sering disuguhkan kepada Presiden Soekarno. Hingga suatu ketika, sajian ini tak tersaji di meja makan. Sang Presiden pun berceletuk, "Kentang Mustafa mana?" Dari sinilah sajian ini memiliki nama kentang Mustafa. Sesuai nama penciptanya, yaitu Opo Mustafa, sang koki pribadi Presiden Soekarno. Tak disangka, sajian ini dapat melegenda hingga saat ini. Untuk mengenang rasa kentang Mustafa, Benu sudah berada di daerah Kelapa II, Tangerang. Benu mau intip proses pembuatan kentang Mustafa masa kini. Permisi, saya lagi nyari Mustafa, teman saya, Mbak. Mustafa mana ya? Di sini hanya ada kentang Mustafa Kabita, Pak. Oh ini, kentang Mustafanya? Ya, betul. Mbak, ini produksi sendiri? Benar, produksi sendiri, Pak, di sini. Produksinya ada di atas. Wah, ini dia food lover kentangnya sebelum diolah. Gede-gede ya. Kentang-kentang ini berasal dari Dieng, Jawa Tengah, yang dipilih memiliki kualitas yang bagus. Pemilihan ukuran kentang yang besar-besar bukan tanpa alasan, food lover. Kata Mbak Mega, kentang yang berukuran besar menghasilkan kentang parut yang panjang agar tidak remuk saat diolah. Kita buktikan ya. Tahap pertama, kentang akan melalui proses pengupasan kulit ari sekaligus pencucian dan menggunakan mesin. Setelah semua kentang bersih, masuklah pada proses pemarutan. Selanjutnya, kentang akan direndam dan dicuci. Sebelum digoreng, kentang akan ditiriskan terlebih dahulu. Cemplungin ya? Ya, silakan. Biasa kan dikasih garam. Ini ada penggaraman lagi nggak sih? Tidak ada garam, tidak ada air kapur sirih. Kami tidak menggunakan sama sekali bahan-bahan seperti itu. Karena kami khawatir konsumen kami ada yang sensitif dengan kapur sirih atau garam, atau tidak ingin ada asin sedikit pun pada prosesnya. Jadi ini murni ya? Murni penggorengan, murni proses. Tidak ada kapur sirih, nggak ada pengawet, nggak ada garam dalam perendamannya juga. MSG juga tidak pakai. Semua bahannya alami. Setelah digoreng, proses penirisan pun dilakukan untuk memisahkan sisa-sisa minyak. Berikutnya, kentang akan dibumbui dengan bahan alami, kombinasi dari cabai segar, bawang putih, dan gula pasir. Tumis hingga caramelize. Penggunaan gula pasir inilah yang akan membuat bumbu menempel pada kentang dan membuat tahan lama. Tahapan terakhir, proses pengemasan. Ini dia, tadi nyari Mustafa nggak ketemunya ini nih, kentang Mustafa. Mantap, ini hasil Benu tadi. Benu yang goreng, yang masak yang lain, Benu goreng doang. Itu biasa kalau kentang Mustafa itu kan dikasih bumbu sambal gitu ya. Kan ini ada mix sama cabenya. Ketika kita nikmati itu kayak crunchy-nya hilang. Nah ini ternyata enggak, food lover. Ini kelebihannya. Jadi dia punya kentang yang sudah dibumbuin tapi masih crunchy. Dan sortiran kentangnya juga nggak kaleng-kaleng, food lover. Tadi kita lihat belakangan. Gede-gede gitu, pilihannya luar biasa. Terus tenang, food lover, ini ada macam-macam variannya. Ada yang original, pedes banget. Terus ada yang pakai ini. Di bagian atas ini ada teri Medan. Jadi ini mas sengaja dipisah. Jadi pelanggannya tuh ngomong mana kentangnya, mana terinya. Ternyata seperti ini. Jadi taruh di bagian atas. Bahkan dia nggak dimix sama bumbunya. Tapi nanti ketika dinikmati tinggal campur aja. Ini sebenarnya kentang Mustafa itu nggak usah pakai nasi, ya gini aja jadi cemilan ya. Ini ready to eat, jadi tinggal makan aja, tinggal buka ya kan. Tapi ya namanya juga orang Indonesia ya. Kalau ada nasi enak nih.
Bismillah ya Allah. Ini baru cocok nih, kacang teri ya. Wih, ada silnya guys. Aman, makanya dia tetap crunchy. Food lover, ini cakep nih, nasi anget sama kentang Mustafa. Ini pakai nasi anget aja, sedap banget food lover. Aromanya tuh gurih, crunchy. Teri Medannya nggak terlalu asin, jadi pas banget food lover. Ini Mas Beno biar lebih rame. Mantep ya, dari tadi kek lapar kita. Kita lanjut ya, ini memang benar-benar bukan mau muji-muji sih. Memang kentang Mustafa ini salah satu favoritnya Pak Soekarno, presiden pertama kita. That's why dikasih nama ini berbagai bentuk apresiasi Pak Karno ke kokinya ya. Kentangnya mana? Kentangnya Mustafa. Merdeka. Selanjutnya, Benu akan mengenang cita rasa sebuah sajian yang menyelamatkan pasukan Jenderal Sudirman di tengah Perang Gerilya pada tahun 1948. Tetap di Cerita Rasa. Mengenang rasa tak lengkap jika tidak mengingat kondisi masyarakat Indonesia di zaman penjajahan yang lekat akan kesederhanaan termasuk makanannya. Assalamualaikum. Wah, ini Itu nasi tiwul. nasi tiwul ya. Kalau ini, Nasi jagung. terus ini pasangannya apa Bu nanti? Pasangannya urap, ikan asin, sambal, bacem. Nasi singkong, biasa disebut dengan nasi tiwul atau nasi oyek, adalah nasi yang terbuat dari singkong yang melalui proses panjang, terfermentasi sehingga tahan lebih lama. Food lover, ini dia nasi singkong ya. Sebagian wilayah nyebutnya ada tiwul, ada yang nyebutnya nasi oyek. Sekarang ini naik kelas food lover. Kenapa? Karena dia sekarang hadirnya di online ya, jadi lebih mahal. Mahalan dia sama beras biasa. Sekilas nasi singkong ini mengenyangkan ya food lover, karena dia ya tapioka gitu ya, dan kadar gulanya rendah. Kenapa? Karena prosesnya itu kan dari singkong dibersihkan terus direndam gitu, angkat, tumbuk, jemur, baru diolah lagi. Nasi singkong juga muncul pada perjuangan Jenderal Sudirman saat menjalankan taktik perang gerilya dalam menghadapi agresi militer Belanda pada Desember tahun 1948. Dalam cerita tersebut, pasukan Jenderal Sudirman terdesak masuk ke hutan rotan di wilayah Kediri, Jawa Timur. Karena dikepung oleh Belanda, mereka pun tak bisa kemana-mana, hingga mengalami kelelahan dan kelaparan luar biasa. Namun tetap harus bertahan untuk melakukan perlawanan. Di suatu malam, ajudan 1 Jenderal Sudirman yaitu Kapten Suparjo Rustam diperintahkan untuk menembus barikade tentara Belanda untuk menuju desa terdekat. Dengan hanya bermodal sarung dan baju bekas untuk ditukar dengan makanan, Kapten Suparjo Rustam pun bersusah payah menembus barikade tentara Belanda dengan berbagai cara. Hingga akhirnya sampai ke sebuah desa terdekat. Dari desa ini beliau membawa makanan berupa nasi dari olahan singkong yang disebut oyek atau nasi oyek oleh warga setempat. Nasi olahan singkong inilah yang menjadi asupan energi pada pasukan Jenderal Sudirman untuk beberapa waktu di dalam hutan rotan. Bulirannya agak kenyal, beda sama nasi ya. Tapi ini tahannya lumayan lama ini. Dan kenapa zaman penjajahan dulu ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan, salah satu bahan makanan utama. Karena dulu susah ya, nyari beras susah banget. Cuman kalang-kalangan tertentu saja. Pasti makannya ini. Ini to the this. Merdeka. Ikan asin yang berlepas. Jadi buliran ini yang bikin dia nggak pulen ya. Tapi ketika dinikmati emang asik-asik aja, apalagi dengan lauk ini ya. Macam-macam kalau sekarang. Zaman dulu itu istimewa banget. Bisa menikmati seporsi nasi ini di masa-masa penjajahan luar biasa. Karena dulu kita masyarakat bawah itu memang susah banget nyari makan. Ya namanya juga kita dijajah ya. Dulu tuh Benu pernah nyobain di Jogja beberapa titik. Memang tak sepulen yang saat ini ya. Mungkin karena teknologi juga ya. Jadi ngolahnya itu biasanya kan agak-agak bau sedikit ya. Karena dia kayak fermentasi gitu. Sekarang sama sekali udah enggak. Dan ini sebagai apa ya, kalau Benu bilang ya saksi bisunya perjuangan Jenderal Sudirman melawan penjajah. Dan mungkin di hampir di seluruh wilayah Jawa menggunakan nasi oyek ini sebagai logistik perang melawan Belanda. Merdeka. Selain nasi singkong, nasi jagung atau biasa disebut nasi ampok juga salah satu alternatif pengganti beras di zaman dulu loh, food lover.
Ini bumbu urapnya ya, kelapa gini. Kalau si nasi jagung lebih dry gitu ya, berloper. Dia perak gitu, beda sama nasi oya. Nasi oya itu kan sticky, agak lengket ya, karena dia ya tapioka lah. Jadi wajar. Kalau ini memang gini aja dia, berloper, lihat. Jadi memang ambiar aja gitu. Ini mumtaz. Berloper menikmati kuliner Tempo dulu sampai sekarang, zaman penjajahan sampai sekarang, masih bertahan, merupakan prestasi buat kita ya. Jadi kita tidak melupakan sejarah. That's why bisa bertahan sampai sekarang. Jangan tergilas sama kuliner-kuliner barat luar. Sementara kuliner-kuliner tradisional kita yang membantu kita menjadi saksi perjuangan dulu, hilang. Sayang sekali. Lah, itu lazis. Usai sudah perjalanan penuh mengulas cita rasa kuliner yang mengiringi momen sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia. Belajar dari sejarah berarti menghargai setiap perjuangan para pahlawan, termasuk kuliner yang mengiringinya. Semoga episode ini bermanfaat dan tetap bangga pada kuliner Indonesia agar kuliner Indonesia tetap lestari. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Sampai jumpa Sabtu depan, karena Benu masih akan bercerita tentang rasa dari setiap penjuru Nusantara. Merdeka!